Perekrutan semakin penting dengan pergeseran pasar tenaga kerja. Meskipun biaya perekrutan tinggi, biaya pekerjaan yang kosong bisa jauh lebih mahal. Misalnya, jika posisi kosong selama 4 bulan atau lebih, maka biaya kegagalan perekrutan bisa mencapai berkali-kali lipat daripada itu. Oleh karena itu, perekrutan harus dilihat sebagai bagian dari strategi sumber daya manusia yang besar, dan kualitas kandidat harus menjadi prioritas meskipun biaya per perekrutan itu tinggi. Perekrutan harus menjadi bagian dari perencanaan sumber daya manusia strategis untuk mengisi posisi yang diperlukan dengan cara yang efektif. Maka dari itu, pemberi kerja perlu memperhatikan untuk mengetahui industri dan tempat merekrut karyawan yang berkualitas, mengidentifikasi faktor-faktor sukses di pasar tenaga kerja termasuk pesaing, membangun hubungan dengan sumber calon karyawan, mempromosikan merek perusahaan sebagai tempat kerja yang baik, serta menggunakan metrik untuk mengukur efektivitas perekrutan. Keputusan perekrutan harus mencakup pengidentifikasian jenis pelamar dan kesulitan perekrutan berdasarkan jenis pekerjaan. Pelatihan untuk perekrut dan manajer sangat penting. Mereka harus dilatih dalam komunikasi, peraturan IEO, dan kesadaran keberagaman untuk menghindari pernyataan diskriminatif. Selain itu, pelatihan etis juga penting dengan evaluasi tindak lanjut untuk menilai efektivitas perekrutan. Pasar tenaga kerja adalah sumber eksternal tempat pengusaha mencari karyawan. Pasar ini bisa sangat bervariasi dan mencakup beberapa komponen, diantaranya yaitu populasi angkatan kerja, di mana semua individu dapat dipilih jika semua strategi perekrutan digunakan. Selanjutnya, posisi pelamar. Individu yang tersedia untuk seleksi berdasarkan pendekatan perekrutan tertentu. Selanjutnya, kelompok pelamar, yaitu individu yang benar-benar dievaluasi untuk seleksi, dipengaruhi oleh reputasi organisasi dan proses penilaian. Faktor-faktor yang mempengaruhi pasar tenaga kerja yaitu tingkat pengangguran mempengaruhi jumlah pelamar. Tingkat pengangguran tinggi biasanya menghasilkan lebih banyak pelamar, sedangkan apabila lebih rendah menghasilkan lebih sedikit. Pasar tenaga kerja juga dipengaruhi oleh jenis industri, pekerjaan, pendidikan, dan lokasi geografis. Pasar tenaga kerja berdasarkan industri dan pekerjaan. Pasar tenaga kerja dapat diklasifikasikan berdasarkan industri dan pekerjaan. Misalnya, pekerjaan yang membutuhkan keterampilan teknis atau pendidikan khusus mungkin lebih sulit untuk diisi, seperti bidang teknologi informasi ataupun kesehatan. Selanjutnya, pasar tenaga kerja berdasarkan pendidikan dan teknis. Perekrutan juga dapat difokuskan pada kualifikasi pendidikan atau teknis tertentu. Misalnya, perusahaan membutuhkan individu dengan lisensi atau sertifikasi tertentu. Ini juga mencakup perekrutan untuk pekerjaan di bidang teknik dan teknologi yang sangat spesifik. Selanjutnya, pasar tenaga kerja berdasarkan lokasi geografis. Pasar tenaga kerja dapat bersifat lokal, regional, nasional, atau internasional. Pasar tenaga kerja lokal mungkin menghadapi tantangan lebih sedikit dalam menarik kandidat berkualitas dibandingkan dengan pasar yang lebih besar. Pasar tenaga kerja global, pengusaha memanfaatkan tenaga kerja global untuk menghemat biaya. Namun perekrutan di pasar global menghadirkan tantangan seperti variasi budaya, hukum, serta bahasa. Beberapa pekerjaan seperti pengembangan perangkat lunak telah diekspor ke negara dengan biaya lebih rendah seperti India dan Cina. Keputusan perekrutan strategis bisa bersifat berkelanjutan atau intensif. Perekrutan berkelanjutan menjaga merek perusahaan di pasar tenaga kerja, sementara perekrutan intensif dilakukan untuk mengisi posisi dengan cepat. Keputusan ini sangat dipengaruhi oleh kondisi eksternal dan membutuhkan kebutuhan yang mendesak. Selanjutnya, merek dan citra ketenaga kerjaan adalah citra yang dimiliki karyawan dan publik tentang perusahaan, di mana membangun citra perusahaan sebagai tempat kerja yang baik sangat penting dalam menarik kandidat yang berkualitas. Setiap perusahaan atau organisasi tentu akan melewatkan proses perekrutan untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja. Perekrutan dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu dengan cara perekrutan berbasis organisasi atau melakukan outsourcing. Manajer sumber daya manusia memiliki peran penting yang berfokus untuk menangani segala upaya atau proses perekrutan. Namun, terkadang proses perekrutan bisa menjadi proses yang memakan banyak waktu dan memakan banyak biaya. Outsourcing bisa menjadi alternatif bagi perusahaan untuk dapat memenuhi kebutuhan tenaga kerja. Outsourcing merupakan praktek bisnis yang dimana perusahaan dapat melakukan penyewaan tenaga kerja kepada pihak ketiga. Outsourcing proses rekrutmen dapat dilakukan untuk meningkatkan jumlah dan kualitas perekrutan kandidat, serta dapat mengurangi biaya perekrutan. Setelah kegiatan perekrutan selesai, anggota staf sumber daya manusia, pemberi kerja dapat mengambil alih sisa kegiatan dengan cara yang lebih hemat dan tepat waktu. Perencanaan strategis dalam perekrutan dapat mempengaruhi seberapa banyak perekrutan atau tenaga kerja yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan, baik nanti apakah akan merekrut pegawai reguler penuh waktu atau merekrut pegawai paruh waktu. Pengusaha atau perusahaan yang menggunakan karyawan sementara dapat mempekerjakan anggota staf sementara dengan agen pemasok pekerja sementara berdasarkan tarif per hari atau tarif per minggu. Beberapa perusahaan mempekerjakan pekerjaan independen atau sesuai kontrak sebagai pekerja yang melakukan layanan tertentu berdasarkan kontrak yang telah disepakati.
Perencanaan juga dapat menentukan pilihan sumber perekrutan yang akan digunakan, baik berupa sumber perekrutan internal maupun sumber perekrutan eksternal. Perusahaan dominan memanfaatkan perekrutan berbasis internet yang telah menjadi sarana utama bagi banyak pemberi kerja untuk mendapat kandidat pekerjaan dan bagi pelamar untuk mencari pekerjaan. Pertumbuhan internet telah menyebabkan pemberi kerja atau karyawan menggunakan alat perekrutan internet berupa website maupun aplikasi yang layak untuk melakukan perekrutan sumber daya manusia yang dibutuhkan sebagai tenaga kerja perusahaan. Hire on the job. Setiap perusahaan melakukan perekrutan yang efektif menggunakan situs web pemberi kerja perusahaan. Dan pengusaha sekarang banyak yang terlibat dalam kolaborasi sosial dengan bergabung dan mengakses jaringan teknologi sosial seperti MySpace, Facebook, dan lainnya. Memposting lowongan pekerjaan melalui situs-situs tadi berarti jutaan pengguna. Situs web dapat melihat lowongan tersebut dan dapat melakukan kontak secara online. Seringkali mereka yang melakukan perekrutan dapat mengirim individu ke situs web perusahaan dan kemudian memproses kandidat menggunakan resume elektronik atau aplikasi online yang lengkap. Job application and social network sites. Banyak individu melihat media sosial dan situs web jaringan sebagai bagian penting dari perekrutan online. Recruiting using special technology means selama beberapa tahun internet telah digunakan oleh orang-orang secara global. Beberapa alat internet khusus yang dapat digunakan sebagai bagian perekrutan adalah blog, video, dan Twitter. Blogs and recruiting baik pemberi kerja maupun individu telah menggunakan blog sebagai bagian dari perekrutan untuk mengisi pekerjaan. Perusahaan seperti Best Buy, Microsoft, Honeywell, and Manpower telah menggunakan blog tempat individu dapat membaca dan menyediakan konten. Yang kedua adalah video and recording dengan kemampuan video dan semua jenis yang tersedia. Perusahaan menggunakan video dalam beberapa cara. Beberapa perusahaan menggunakan video. Karakteristik perusahaan, peluang kerja, dan sarana perekrutan mereka. Yang berikutnya adalah recruiting talk Twitter. Sistem Twitter membatasi pesan hingga 140 karakter tertentu, tetapi meskipun demikian, tweeting dengan cepat menjadi metode perekrutan jaringan sosial. Perekrutan menjadi pesan tweet ke kandidat pekerja aktif dan pasif dapat, dan kemudian menindaklanjuti dengan email yang lebih panjang ke komputer kontak pribadi dan tindakan lainnya untuk memfasilitasi rekrutan karena Twitter adalah pelayanan yang relatif baru. Bagaimana semakin itu akan digunakan paling baik untuk perekrutan masih berkembang. Legal issue in internet recruiting. Dengan meluasnya perekrutan internet, kekhawatiran dan beberapa masalah muncul juga. Beberapa masalah ini memiliki implikasi etika dan moral secara hukum. Contoh berikut menggambarkan beberapa kekhawatiran ini. Yang pertama, ketika perusahaan menggunakan internet perangkat lunak, penyaringan untuk menghindari melihat ribuan pelamar dan mereka. Apakah penolakan benar-benar didasari pada kualifikasi yang dibutuhkan untuk pekerjaan itu? Yang berikutnya, bagaimana kategori yang dilindungi seseorang dan informasi lainnya dapat dikumpulkan dan dianalisis untuk laporan. External recruiting source. Perekrutan eksternal adalah bagian dari kepegawaian SDM yang terefektif. Terlepas dari metode yang digunakan, perekrutan eksternal melibatkan beberapa kelebihan ada di sebelah sini dan kekurangan ada di sebelah sini. Mengevaluasi perekrutan SDM, iklan media harus mengukur tanggapan yang dihasilkan oleh media yang berbeda untuk mengevaluasi efektivitas berbagai sumber. Cara termudah untuk melacak tanggapan terhadap iklan adalah dengan menggunakan nama kontak, alamat email, atau pada nomor telepon yang berbeda di setiap iklan, sehingga pemberi kerja dapat mengidentifikasi iklan mana yang telah mendorong setiap tanggapan lamar yang diterima. Selanjutnya, saya akan membahas bagaimana perusahaan dapat mengoptimalkan proses rekrutmen dan manfaat dari program magang yang efektif. Banyak perusahaan menggunakan program magang sebagai strategi rekrutan mahasiswa dan lulusan baru. Magang yang dirancang dengan baik memberikan manfaat bagi kedua belah pihak. Dari pihak mahasiswa, mereka mendapatkan pengalaman kerja dan memahami budaya perusahaan. Sedangkan dari pihak perusahaan, mereka dapat menilai kandidat secara langsung sebelum merekrut mereka. Agar program magang lebih efektif, perusahaan disarankan untuk menentukan kebutuhan spesifik dalam proyek magang, memberikan gaji spesifik, memberikan gaji kompetitif untuk menarik talenta terbaik, lalu memperlakukan peserta magang seperti karyawan baru dengan fasilitas yang memadai, dan menyediakan pelatihan, mentoring, dan umpan baik yang berkelanjutan. Di era digital, program magang virtual semakin populer. Meski demikian, kontak langsung tetap penting untuk membangun hubungan profesional yang kuat. Selain magang, perusahaan juga menerapkan strategi rekrutmen internal. Beberapa metode yang umum yang digunakan adalah pengumuman lowongan internal, promosi dan transfer, rekomendasi dari karyawan, rekrutmen kembali mantan karyawan atau pelamar sebelumnya. Rekrutmen internal memiliki keuntungan seperti meningkatkan semangat kerja dan menghemat biaya. Namun ada juga tantangan seperti kurangnya keberagaman dan potensi konflik antar karyawan yang bersaing untuk promosi. Kini banyak perusahaan menggunakan sistem berbasis teknologi untuk menyimpan dan menyortir
data karyawan berdasarkan kualifikasi dan pengalaman. Hal ini membantu HR dalam mencari kandidat internal yang tepat untuk posisi yang tersedia. Salah satu strategi utama dalam rekrutmen internal adalah job posting, di mana perusahaan mengumumkan lowongan secara internal sebelum mencari kandidat dari luar. Proses ini memberi kesempatan bagi karyawan untuk berkembang dalam organisasi. Beberapa data menunjukkan efektivitas berbagai metode rekrutmen. Yang pertama, kandidat dari rekomendasi karyawan memiliki tingkat keberhasilan yang lebih tinggi. Lalu proses rekrutmen berbasis internal rata-rata membutuhkan waktu 32 hari. Login candidates hanya memerlukan waktu 17 hari. Dengan strategi yang tepat, perusahaan dapat meningkatkan efektivitas rekrutmen, menghemat biaya, dan memastikan bahwa mereka mendapatkan kandidat terbaik untuk posisi yang tersedia. Sekian pemaparan materi dari kami. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan, baik yang disengaja maupun tidak. Kami izin pamit undur diri. Bye-bye! Terima kasih.